Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Baik, sejahtera. Sehat-sehat ya. Ini yang hadir ada Andi Ashar, Zulkifli, Tesalonika, Surya, Nabila, Abdul Hadi. Beberapa sudah masuk semua. Jadi kita tunggu sebagian juga yang sudah masuk. Ya. Nah, kita cek kehadirannya. Sekarang anak-anakku silakan berdoa. Nanti Andi Ashar yang pimpin doa. Silakan Andi Ashar. Mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Amin. Ya, selesai ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar di bab 4. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Pak Guru akan tampilkan terlebih dahulu. Share screen-nya Pak Guru ya. Kelihatan enggak itu? Kelihatan. Hexa, hepta, okta, nona, deka. Nanti kalau misalnya saya kasih nama, kalian yang harus tetapkan dulu yang pertama. Dia senyawa ionik atau senyawa kovalen. Setelah kalian tahu dia senyawa ionik, baru kalian Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan masih di subtema 2. Adapun disebutkan manfaat untuk negara ya sudah pernah dijelaskan misalnya tentang ekspor dan impor. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini menyimak anak-anakku mampu menyebut informasi penting dari informasi yang didengar dengan benar. Kemudian dengan menyimak siswa mampu menulis informasi penting dari eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran yang sistematis. Kemudian siswa menjelaskan cara menghemat energi, melakukan kegiatan hemat energi. Baik, anak-anakku sekalian perhatikan gambar Pak Guru. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, di sini ada gambar, di dalam rumah itu ada beberapa orang. Kita lihat ya, di sini ada 1, 2, aduh. Nah, di sini ada 5 kamar, jadi ada 5 ruangan maksudnya Pak Guru. Nah, di sini aku silakan tentang kebiasaan hidup dari keluarga ini. ada beberapa Nah, mau dikasih sekarang mari kita membahas yang pakai awalan sama yang pakai bilangan Romawi. Nah, saya mau tanya, semua senyawa-senyawa ini senyawa ionik atau kovalen? Kovalen, Bu. Ya, kovalen. Kelihatan. anak-anak sekalian. Di sini ada pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kira-kira yang pada gambar ini, kira-kira apa saja peran listrik? Apa? Perannya apa? Itu loh. Patah-patah. Patah-patah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau suaranya Pak Guru kedengaran enggak? Kedengaran, Ji. Tapi gambarnya. Enggak apa-apa kalau gambarnya. Di apa namanya? Di bahan ajar yang Pak Guru kirimkan atau di buku kalian itu yang di halaman 70 gambarnya. Sama saja. Nah, coba kalian yang perhatikan di gambar tersebut kan ada
beberapa orang, ya. Nah, kita akan membahas pertanyaannya. Jadi yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi? Florida. Apa kira-kira? Sebagai yang pertama, misalnya, sebagai apa? Lampu sebagai apa? Karbon monoksida. Benar. Di belakang ini yang Pak Guru tidak dengar. Sebagai penerang. Ya, apa dia? Dibilang patah-patah semuanya. Astaga. Shiny itu ada leadernya yang meninggal, yaitu bakar arang. Arang itu Siapa kalau yang dibakar sementara belajar dengan kakaknya ini pelajaran SMA ini? Yang masuk bikin patah-patah. Ada yang Sendiri saya, Pak. pelajaran itu bukan SMA ini. Ironik. Siapa sih? Karbon dioksida. Karbon dioksida apa itu? Kira saya video diputar, Pak. Video putar. Bukan. Putar videonya itu belum. Bukan video itu. Video itu sih bukan. Video, Pak Guru belum putar video ini. Kenapa ada suara penjelasan? Ya, ini memang Pak Guru heran. Sepertinya ada yang belajar juga ini kimia. Sih. Apa yang belajar siswa kelas 6? Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Kelihatan nggak ini gambar? Kelihatan. Oke, yang pertama. Kita bahas pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi? Yang pertama, bisa sebagai penerang. Penerang, itu ada lampu. Tadi ada yang jawab penerang. Kemudian apa lagi? Di sini orang sebagai apa? Bisa digunakan untuk berbagai macam alat elektronik. Apa? Gimana? Digunakan sebagai berbagai macam elektronik. Misalnya di sini ada Bisa untuk mengisi baterai HP. betul, bisa untuk mengisi baterai HP, bisa menonton televisi dan lain-lain. Bisa mendengarkan informasi di radio, bisa dipakai juga untuk bekerja. Banyak ya? Ya. Sekarang yang kedua, tuliskan bahan yang boros listrik. Nah, coba lihat di 5 gambar ini siapa di situ yang boros ruangan. Ruang keluarga. Ya, kenapa boros? Tidak ada yang Menyalakan lampu saat siang. Nyala lampunya, radionya, kipasnya, televisinya, tapi tidak ada orang di dalam situ yang nikmati, tidak ada yang nonton, ya kan? Nah, semuanya ada di kamar masing-masing, ada di ruangan lain. Kalau di ruangan lain, yang pertama, boros enggak itu? Enggak. Itu ada 3 lampu yang menyala. Ada menyala lampu belajarnya, yang ini lampu belajar tahu? Nyala. Iya. Ya, lampu juga nyala. Lampu kamarnya juga nyala. Berarti ruangan pertama juga listrik. Kalau ruangan kedua, Pak Guru rasa tidak ya, karena ayahnya di sini lagi kerja, dia butuh penerangan. Kemudian yang kakak juga ini sudah benar, tidak boros ya. Ibu juga. Yang boros ruangan listrik ini adalah kamar adik dan ruang keluarga. Ya, paham ya? Paham. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, Pak Guru akan tanya, menurut kalian dampak sikap boros ini bagi warga sekolah, misalnya kita di warga sekolah, kira-kira apa negatifnya yang terjadi kalau kalian boros listrik misalnya? Halo? Delay ya? Halo? Apa kira-kira? Aduh, siapa itu Ibu? Tidak apa-apa, biarkan saja. Nah, kalau misalnya kalian hidup boros, listrik di warga sekolah, apa yang terjadi?
Biaya tagihan listrik sekolah bertambah. Betul sekali. Siapa tadi itu? Andi Asar ya? Nah, itu jawabannya sudah Iya, benar. Andi Jadi Asar. kalau kalian boros listrik, misalnya kasih nyala lampu, kasih nyala kipas di sekolah, maka yang terjadi adalah biaya tagihannya listrik sekolah akan naik. Nah, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kira-kira kenapa? Supaya apa? Agar cadangan energi listrik tidak dapat habis supaya bisa digunakan lebih lama. Oh, betul sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini Andi Asar memang luar biasa. Jadi benar sekali jawabannya. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya supaya cadangan energi yang kita miliki itu tidak cepat habis. Betul sekali. Pokoknya ini masih ada pertanyaan ini. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik. Matikan lampu saat siang hari. Kenapa? Matikan lampu saat siang hari. Ya, betul sekali. Seperti pada gambar ini, sebaiknya matikan lampu pada siang hari. Yang pertama, kemudian yang pernah sulit. Mematikan keran air bila tidak dipakai. Betul, matikan jika tidak Mematikan TV saat tidak ditelepon. dipakai. Betul, mematikan Matikan kipas angin jika tidak dipakai. alat elektronik, betul. Mematikan alat elektronik jika tidak dipakai, entah itu kipas, televisi, radio, ataupun yang lainnya. Oke, anak-anak semua sudah bagus. Nah, dari hemat listrik ini, Pak Guru punya satu wacana. Silakan anak-anakku dengarkan. Kemudian anak-anakku akan membuat ini tulisan informasi pentingnya. Jadi Pak Guru akan bacakan, anak-anakku akan menuliskan informasi pentingnya. Dan di sini terdapat beberapa paragraf ya. Dulu ada 1, 2, ya ada sekitar 4 paragraf. Nah, anak-anakku akan menuliskan topik masalah, deret penjelas, kemudian kesimpulan atau pesan pendapat pribadi dari penulis. Nah, siapkan buku tulisnya. Tunggu, Pak. Ya, Pak Guru tunggu. Anak sekalian siapkan buku tulisnya. Ya, sekedar informasi. Sementara kalian menunggu, sementara Pak Guru tunggu buku kalian siap. Jadi tugas yang ini anak-anak kita tuliskan di buku tulisnya, kemudian foto, kemudian kirim ke WA pribadi Pak Guru. Paham ya? Paham. Mantap, bagus. Nah, sudah siap? Siap. Bagus. Kita mulai. Nah, judulnya adalah mengapa harus hemat listrik? Agar biaya dan energi tidak berkurang. Ya, bagus itu benar. Ini masalahnya ini judulnya, nah. Sudah bagus tadi. Nah, baik ya, Pak Guru siapkan. Bersiap ya, Pak Guru akan bacakan paragraf pertama. Siap? Ya, Pak. Mantap. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas tadi pun memerlukan tenaga listrik. Jadi anak-anakku bisa sekalian tulis-tulis ya. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi. Jika kita menggunakan secara berlebihan. Baik. Sudah? Tunggu. Sudah? Udah, Pak. Lanjut paragraf kedua. Udah, Pak. Oke, bagus. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi.
atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan global, global warming ya. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Nah, kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang sebagai pencuci udara kotor. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Nah, jika itu terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Sudah, Pak Guru lanjut di paragraf 3 ya. Ya, Pak. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Sederhana yang bisa kita lakukan adalah memilih peralatan hemat listrik seperti mengganti lampu pijar, lampu bohlam ya, mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Ini LED ya, LED. Kemudian, 2, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak dipakai. Lampu, kipas, tape recorder, radio, TV, dan lain-lain. Sebelum meninggalkan ruangan. Sudah? Sudah, Pak. 4. Nah, dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang bisa kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nanti akan Pak Guru kirimkan juga rekamannya. Kalian mengajar. Paham ya? Sudah ya? Oke, sudah? Sudah belum? Dikit lagi, Pak. Lagi, ya. Pak Guru akan tunggu ya. Sudah, Pak. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, silakan anak-anakku menuliskan dalam diagram yang Pak Guru tampilkan di share screen ini. Masih kelihatan ya share screen-nya? Jadi paragraf 1, topiknya apa? Seperti biasa ya, topiknya apa, kemudian deret penjelasnya apa, kemudian buat kesimpulan. Nah, tadi di akhir paragraf 4 dibahas tentang melakukan gerakan hemat energi. Ya. Nah, mumpung kita membahas gerakan hemat energi, Pak Guru punya video. Ini Pak Guru akan tampilkan. Bentar ya. Nah, videonya kelihatan dah ini. Kelihatan. Sepertinya suaranya agak kecil. Namun ternyata masih ada 4. Suaranya kedengaran? Suaranya kedengaran, Nak? Kedengaran, Pak. Baik, maka perhatikan videonya. Ya. Video tentang ajakan hidup hemat listrik. 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik.
Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Nah, udah. Nah, jadi itu tadi video yang Pak Guru tampilkan. Nah, sekarang tugas kalian. Kelihatan ya? Jalan. Sekarang tugas kalian satu lagi, yaitu anak-anakku kalian akan membuat poster. Poster ini contohnya yang dia pegang perempuan yang ini. Nah, kalian akan membuat poster yang berisi ajakan. Ingat ya, ajakan. Mengajak untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Oh iya, Pak. Ya, jadi di dalam poster itu ada kalimat ajakan. Kata-kata ajakan itu misalnya ayo, mari. Kemudian terdapat keterangan singkat. Misalnya tentang pentingnya hemat listrik juga boleh. Ya, terdapat hidup hemat listrik. Gambarnya boleh digambar. Ini wajib digambar, Pak Le. Ya, diwarnai kalau bisa. Kemudian menggunakan kosakata yang baku dan efektif. Dan posternya harus menarik, tulisannya rapi dan bersih. Silakan anak-anak berkreasi membuat poster yang menarik. Nanti setelah selesai foto kirim ke WA Pak Guru. Jadi ada 2 ya. Yang pertama tadi yang Pak Guru bacakan, itu tugasnya silakan membuat hal-hal penting. Kemudian yang kedua silakan membuat poster. Paham ya? Paham. Nah, kalau begitu sekarang kita akan selesai. Nah, kita akan refleksi dulu. Jadi misalnya apa-apa saja sih yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama, belajar apa tadi? Ada yang bisa? Cara menghemat listrik. Betul sekali. Tadi kita pelajari cara menghemat listrik. Ada berbagai macam sikap-sikap yang perlu kita apalagi kalau kalian boros listrik. Kurangnya uang, Pak. Ulang. Pak Guru ulang. Apa yang tadi kalau kalian boros listrik? Tagihan listrik akan semakin mahal. Iya. Orang tua kalian akan membahas orang tua kalian akan membayar tagihan listrik yang sangat banyak, sangat besar. Uang apa? Satu lagi, kalau bahasa Indonesia tadi apa? Kita belajar tentang teks eksplanasi. Mengenai apa tadi? Membahas apa? Yang pertama, membahas tentang tugas kalian tadi apa? Topik masalah. Topik. Kemudian deret apa? Penjelasan. Deret penjelasan. Dan yang terakhir kalian belajar apa lagi? Poster. Apa? Poster. Poster. Kalian juga belajar nanti akan pembuatan poster. Dan yang tadi yang terakhir itu kalian belajar juga mengenai mengambil kesimpulan dari teks. Ya. Oke. Pak Guru rasa sudah cukup sekian. Semoga anak-anakku semua bisa mengambil pelajaran hari ini. Bagaimana belajar menggunakan Zoom seperti ini, menggunakan video pembelajaran daring? Bagaimana?
ada lebih Enak di sekolah. lebih enak di sekolah, ya boleh juga. Tapi dibandingkan dengan belajar yang seperti biasanya, bagaimana? Lebih bagus yang ini kan? Atau bagaimana? Atau ada pendapat lain? Ya. Belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Oke, enggak apa-apa. Semoga mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Semoga semester depan sudah bisa masuk ke amin. Nah, Amin. kita pada penghujung pelajaran kita hari ini. Silakan Andi Ashar Ramadan untuk berdoa sebelum selesainya pelajaran ini. Silakan Andi Ashar. Doa apa ini Pak? Masa doa pulang? Doa pulang saja. Doa apa itu? Bismillah tawakal tuh. Oh, di rumah. Mari kita berdoa sebelum selesai belajar. Kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Dengan Selesai ya. Amin. Sampai jumpa nanti di kelas online lainnya. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Kasih lagi.